Sekedar untuk diingat bahwa sejak masuknya konflik Angkatan Bersenjata Rusia, 24 Februari, ada dua fase strategis utama diselingi dengan jeda operasional di mana perangkat telah direorganisasi. Hingga Maret, fase ofensif awal difokuskan pada kecepatan eksekusi, jangkauan dan kedalaman front, yang memungkinkan untuk menghancurkan kemampuan ofensif Ukraina. Pada bulan April, reorganisasi sistem Rusia dengan khususnya penarikan dari sektor utara, sektor dari Kiev ke Sumy, dan penguatan sektor pusat, Donbas. Dari akhir April hingga pertengahan Agustus, prioritas difokuskan pada pembebasan wilayah Republik Donetsk dan Lugansk dan stabilisasi sektor Kharkov, Zaporozhia dan Kherson. Sejak pertengahan Agustus, dan terlepas dari keberhasilan taktis yang signifikan, markas besar Rusia menghadapi perlawanan dari pasukan Ukraina berkat bantuan militer dari NATO. Untuk mencegah front menghadapi jalan buntu dan gesekan langsung seperti yang diinginkan Washington, Rusia mengerahkan bala bantuan lapis baja yang signifikan. Sementara intensifikasi pengebomannya memulai persiapan fase ofensif strategis baru. Beberapa cadangan operasional darat Rusia, serta armada udara tempur besar telah dikirim di sepanjang perbatasan Ukraina. Khususnya ke wilayah Rusia Belgorod, menghadap ke front utara Kharkov, Rostov, menghadap ke front Donetsk, dan di Crimea, menghadap ke front Kherson. Contohnya, Korps Angkatan Darat Rusia ketiga, yang merupakan cadangan operasional berkekuatan 15.000 orang baru-baru ini diperkuat. Direorganisasi dan dilatih di tempat manuver Mulino di wilayah Nizhny Novgorod untuk disesuaikan dengan ancaman dan kendala front Rusia-Ukraina. Saat ini konvoi pertama tiba di Donbas dengan peralatan tempur modern, tank tempur T-80BV, T-90M, BMP-3 serta unit anti pesawat dan teknik tempur yang diperkuat. Di front lain, di utara di sektor Kharkov dan di selatan di sektor Kherson, bala bantuan Rusia lainnya terlihat dikerahkan menuju posisi Ukraina. Beberapa pengamat memperkirakan bahwa kekuatan unit baru Rusia ini adalah sekitar 60.000 orang, yang merupakan bala bantuan terbesar sejak awal operasi militer Rusia. Perlu dicatat bahwa peralatan mereka mencakup banyak bahan modern, yang juga menandai evolusi komitmen yang sampai sekarang masih mengandalkan gudang senjata Soviet lama. Di Crimea, beberapa konvoi kereta api terlihat melintasi jembatan Kerch dan menuju utara. Menuju bagian front Kherson di mana banyak ponton terapung telah diletakkan di dekat jembatan Dnieper yang dibom. Setelah mengamankan dan mengkonsolidasikan keuntungan taktis yang dibuat selama bulan Agustus, khususnya Soledar di Donbas Utara dan Peski di utara Donetsk. Pasukan Rusia, Donetsk dan Lugansk melanjutkan tekanan ofensif mereka melalui kampanye pemboman baru di posisi Ukraina serta basis logistik belakang mereka. Pengeboman taktis Rusia dan sekutunya yang dilakukan di garis depan ini dilengkapi dengan pemboman strategis di kedalaman sistem Ukraina. Terutama menargetkan depot logistik, pangkalan udara, markas besar, persimpangan kereta api di mana bala bantuan diarahkan ke garis depan. Kesimpulannya, setelah jeda operasional saat ini yang tampaknya akan berakhir, kita mungkin akan memasuki fase strategis Rusia ketiga, yang bertujuan untuk menyelesaikan sasaran langsung yang ditentukan di Donbas sebelum kendala musiman, hujan dan durasi hari. Di utara, pecahkan garis pertahanan Ukraina Severs Artemovsk untuk dapat mengepung benteng besar Ukraina Slaviansk Kramatorsk. Di front Donetsk, longgarkan cengkeraman Ukraina dengan mendorong mundur pasukan Kiev setidaknya sejauh Krasnoarmeysk, 40 km lebih jauh ke barat. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa markas besar Rusia juga akan memutuskan untuk meluncurkan kembali serangan di sektor lain, seperti Kharkov di utara atau Nikolaev di selatan. 'Cause we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution.